Ustadz belum ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat tawil, amin ya rabbal alamin. Para hadirin serta partisipan yang Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan juga semua yang hadir di Zoom daripada kajian rutin yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi dan juga dijauhkan daripada segala bentuk malapetaka, mara bahaya, daripada hal yang tidak mengenakan. Semoga senantiasa berikan sifat sabar dan juga syukur, dan senantiasa bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diharapkan, dicita-citakan dan juga diimpikan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya dan juga dengan rahmatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan taufik hidayah, inayah dan juga ma'unahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan daripada kajian rutin pada kesempatan yang insyaallah penuh keberkahan ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita semoga bisa ditambahkan kenikmatan kita daripada rasa syukur kita dan juga daripada berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dicatat sebagai umatnya yang senantiasa patuh, tunduk dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita diberikan kesempatan untuk melihat wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke makamnya serta telah dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi besar Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama, auliya, syuhada, salihin di sisi Allah di tempat yang terbaik kelak. Para hadirin mukmin Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan daripada kajian kitab daripada Mukhtasar Latif karya daripada Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Hajj wa Faddal. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesempatan setelah minggu yang lalu kita tidak melaksanakan kajian karena ada uzur. Alhamdulillah kita sekarang masih diberikan kesehatan, afiat dan juga diberikan kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan ini. Mari kita bersama-sama awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah wa Sabul Mathani, dengan harapan apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang manfaat dan juga bisa kita amalkan serta bisa menjadi ladang pahala kita serta jariah kita semuanya, serta menjadi ilmu yang manfaat maslahat di dunia wa dunia wal akhirah. La hadratin bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi washabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ikhwani nabiyyin muslimin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan bi jami'i malaikatil muqarrabin qarrabin wa rahman Muhammad ajma'in wa la hadhi jami' ma'alimina wa mudarrisina wa sayyidina shaykhuna wa rabbuhum ajazna mujizina mutahassis wa kamsa sekali salaf salihin alladhi ta'allama 'anna shaykhana fi zawaj المعتصم بقول درس السنة القديمة وجميع من علما وحرفا واحدة خصوصا والدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, dan juga semua yang kita sebutkan dalam Fatihah, munajat dan juga doa kita, orang yang berjasa kepada kita, mensupport, motivasi, menginspirasi dan juga memberikan arahan, petunjuk, bimbingan serta memberikan nasihat kebajikan kepada kita, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, dan juga orang-orang yang memberikan bantuannya kepada kita hingga detik ini sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan, semua yang mensupport daripada kegiatan ini. Semoga semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelibatan kebaikan di dunia dan akhirat, yang masih hidup diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dalam keberkahan, ketaatan juga senantiasa semakin bertambah ketakwaan dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak diakhirkan dengan akhir husnul khatimah. Yang sudah wafat semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amalnya, ditempatkan tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi golongan orang yang beruntung bersama dengan baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, dijadikan orang-orang yang diberikan umur panjang, diberikan kesehatan walafiat dan juga diberikan
kemudahan di dalam kesembuhannya, serta dijadikan kesabaran sebagai perangainya, serta diberikan kesyukuran sebagai perhiasannya, serta semoga mampu melaksanakan, menghadapi, dan juga menjalani daripada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, serta diberikan kemudahan di dalam meridhai dan juga mengikhlaskan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kita semuanya semoga diberikan umur yang berkah, diberikan ilmu manfaat, diberikan kemudian di dalam belajar, diberikan ilmu yang manfaat dan juga mengamalkannya dengan ikhlas dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya semoga diwafatkan dengan keadaan husnul khatimah dan mengucapkan kalimat syahadah dan digolongkan daripada syuhada dan juga diberikan maghfirah dan juga diberikan rahmahnya di dunia dan di alam barzakh serta di akhirat, dan kelak dikumpulkan bersama dengan guru kita, keluarga kita, orang kita cintai, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawina ta'alim wa ta'alim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'u intifa'u ifada wal istifada wal hatta ala masuk bitablah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a al huda wa dilalat al khair ibtigha mardatillah wa qurbi sabir wa ala salihah wa ala man baina wa ala man aslafna rijalun salahun ala ma yuhibbu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbuna dzul jalali kal radha ta'ala bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya karena Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asari fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina يفقه أقوالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا بنية ونورا سماويا ونظرا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قد أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا الله، ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك، فنعوذ بك أن نكون زورا أو نغش فجورا أو نكون بك مغرورا. اللهم انفعنا به وعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال الإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سخر لنا الكتب كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين. آمين آمين يا رب العالمين. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada pelajaran atau daras pada kesempatan hari ini membahas tentang salat dan juga orang-orang yang wajib untuk salat dan diajarkan salat pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa qad salla sirrahu wa nawwara dhari'ahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asari wa bi anwarihi fid din wa dunya wal akhirah fi kitabi al-mukhtasar al-latif atau al-mukhtasar as-saghir. Qala fi babi faslun fi babi as-salah faslun fi man tajibu as-salatu alaihi. Faslun fi man tajibu as-salatu alaihi. Fasal ini yang akan kita diskusikan bersama pada kesempatan berbahagia ini, yaitu adalah fasal mengenai tentang siapa orang yang wajib melaksanakan salat. Siapa orang yang wajib melaksanakan salat. Tajibu as-salatu, wajib melaksanakan salat ala kulli muslimin. Salat diwajibkan pada orang muslim. Artinya orang muslim adalah al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'az zakah wa shoma Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yaitu adalah orang yang memenuhi kriteria menjalankan rukun daripada rukun Islam. Yang tentu yang pertama adalah syahadatain. Menyaksikan bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah seorang yang muslim dan menjalankan rukun-rukunnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dia wajib untuk melaksanakan salat
apabila sudah mencapai usia mukallaf, sudah disebut dengan istilahnya mukallaf. Wajib zakat apabila sudah memenuhi haul ataupun nisabnya. Begitu pula wajib puasa Ramadan apabila memang dia sudah muslim balik akil alias mukallaf dan dia mampu melaksanakannya dan tidak ada uzur untuk meninggalkan daripada puasa. Kemudian yang kelima yaitu adalah melaksanakan haji. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu jalan daripada pergi menuju Baitullahil Haram sesuai dengan peraturannya masing-masing. Yang pertama daripada syarat ataupun wajib orang yang melaksanakan salat itu adalah muslim. Balighin yang sudah balik. Balik di sini diartikan sudah mencapai usia dewasa. Usia dewasa antara laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika seorang laki-laki maka batasannya adalah dia sudah ihtilam. Ihtilam mimpi basah. Keluar sperma ataupun mani, atau dia mencapai usia 15 tahun. Kalau perempuan itu adalah dia sudah mencapai usia haid, itu adalah 9 tahun kurang 15 hari. 9 tahun kurang 15 hari. Tentu hitungannya hitungan tahun Hijriyah ini. Kemudian kalau tidak, maka itu adalah orang yang sudah haid. Ini perempuan yang sudah haid. Jadi kalau misalnya dia haidnya itu ternyata lebih awal, ya itu, maka dia adalah orang yang sudah dikatakan sebagai balighah, akil. Kemudian selanjutnya akil, memiliki akal, artinya dia adalah tamyiz, mumayyiz atau mumayyizah. Itu adalah mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang khair, mana yang syar. Mampu melakukan hal yang diperintahkan syariat, mana yang wajib bagi dia dan mana yang tidak wajib, dan seterusnya. Ada yang mengatakan bahwasanya akil di sini adalah dia diuji. Cara mengetahui dia berakal ataupun sudah bisa berpikir secara mandiri itu adalah dengan cara diuji. Ada ulama yang mengatakan pendapat satu, yaitu adalah dengan cara dia diperintah untuk mandi, makan, minum sendiri. Kalau mandi, makan, minum sendiri alias kegiatan-kegiatan yang sifatnya primer, dia sudah bisa melaksanakan secara mandiri, maka dikatakan sebagai orang yang tamyiz atau akil. Kalau dia adalah seorang yang kemudian ada juga pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua yaitu dengan cara diperintahkan oleh orang tua atau diuji dengan membeli sesuatu, apakah sesuai dengan perintah, sesuai dengan arahan daripada orang tua ataupun orang yang menyuruh atau tidak. Tuh. Kemudian yang ketiga, ini adalah batasan yang paling umum kita ketahui dan menurut pendapat banyak ulama, yaitu adalah dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau seandainya disuruh memilih api dan susu, maka dia akan memilih susu. Kalau dia disuruh memilih antara sesuatu yang jorok dengan sesuatu yang tidak jorok, maka dia memilih yang tidak jorok. Ini adalah akil. Tahirin, ini adalah suci. Suci fil badan, fil jasad, wal malbas, wal makan. Suci dalam badan atau jasadnya, di tubuhnya tidak ada najis, baik itu najis mukhaffafah, mutawassithah ataupun mughalladhah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan juga di malbas, pada pakaian yang dia pakai, mau pakaian bagian atas, tengah ataupun pakaian yang ada di atas rambut atau atas kepala, atau kita sebut kopiah dan lain sebagainya, kopiah, jilbab dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, kalau suci, juga suci di dalam makan, tempatnya salat. Dia bertempat melakukan salat di tempat yang suci. Misalkan itu di lantai, lantainya suci. Di sajadah, maka sajadahnya suci. Di karpet, karpetnya juga suci. Sehingga tidak kemudian menjadikan salat tersebut yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak sah. Wa yajibu 'alal wali ay ya'mura as-sabiyya bis-salati li 7 sinina. Bagi seorang wali, orang yang diberikan wewenang, otoritas untuk kemudian mengarahkan, membimbing, menunjukkan, memberikan nasihat kepada anak. Ini orang tua. Bisa juga adalah orang yang memang diberi mandatori oleh syariat sebagai wali. Misalkan dia sudah tidak punya orang tua, ditinggal ayah ibunya misalkan. Maka walinya dia siapa? Walinya dia adalah saudara laki-laki yang paling besar yang sudah dewasa. Kalau nggak seperti itu, ya
saudara daripada ayahnya, saudara syakik, saudara sekandung daripada ayahnya, yang kemudian menjadi wali daripada si anak yang tidak memiliki ayah ibu tadi, alias ditinggal wafat ayah ibunya, dan seterusnya sesuai dengan urutan daripada al-wilayah di dalam fikih. Itu adalah orang yang paling dekat dengan orang tua, alias secara nasab dekat dengan orang tua. Ini ke atas, ya ayah, kalau nggak ada ya kakek, nenek, kakek dan seterusnya ke atas. Kalau nggak begitu, yaitu adalah saudara kandungnya yang laki-laki yang paling gede. Kalau nggak seperti itu nanti, yaitu adalah paman-pamannya yang laki-laki. Ini adalah wali. Baik, wali itu memerintahkan kepada sabi, orang yang belum balik, alias mengajari, melatih orang yang belum balik untuk melakukan salat. Ketika usianya 7 tahun. Usia 7 tahun ini biasanya belum balik. Di zaman dahulu usia 7 tahun itu belum balik. Nah, sekarang ini di zaman sekarang akan berbeda karena baliknya orang zaman dahulu dengan zaman sekarang ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dulu di zaman dahulu belum ada handphone, belum ada televisi, belum ada gadget, sehingga umumnya sebagaimana pendapat para fuqaha bahwasanya orang yang balik itu usia daripada perempuan itu adalah kurang lebih ya 9 tahun. Usia haid itu kalau enggak ya usia 9 tahun. Sudah haid ataupun sudah mencapai usia 9 tahun kurang daripada 15 hari, kurang lebih seperti itu. Kalau laki-laki sudah ihtilam ataupun usia 15 tahun. Ini adalah zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin mohon maaf, mungkin lebih dini, alias bisa saja baliknya lebih dini karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Akan tetapi kewajiban daripada seorang wali itu memerintahkan terhadap anak, melatih anak untuk melakukan salat ketika usia 7 tahun. Ini persiapan, istiadat, agar nanti ketika sudah balik, dia tidak kaget, karena sudah terbiasa dan terlatih sejak sebelum daripada balik. Wa yadribuhu atau wa yadribahu. Wa yadribahu ala tarkiha li 10. Dan memukulnya. Memukul di sini adalah darbata ta'dibin. Ai ghaira mubarrihin. Ini adalah pukulan untuk mengajari etika atau tata krama. Bukan pukulan yang melukai, yang menjadikan babak belur, yang menjadikan bonyok, bukan. Tapi ini adalah pukulan untuk mengajari etika sehingga orang yang bersangkutan, si anak yang bersangkutan itu menjadi lebih perhatian. Ihtimamnya lebih tinggi, dia lebih peduli dengan apa yang diajarkan oleh sang wali. Ala tarkiha di 10 apabila dia meninggalkan daripada salat ketika usianya 10 tahun. Karena usia 10 tahun ini adalah usia yang usia yang menjelang daripada usia balik. Usia yang menjelang usia balik. Ya tadi, usia balik laki-laki dan perempuan berbeda. Sebab daripada balik laki-laki dan perempuan juga berbeda meskipun toh ada yang sama. Wasabiyatu kasabi. Sabiyah itu sebagaimana sabi. Sabiyah ini adalah anak yang perempuan. Itu sebagaimana anak laki-laki. Baik. Wa idza balagha sabiyyu aw taharatil haid aw nafasa aw afaqa al-majnun qabla khurujil waqti bi kadri takbiratin wajaba qada'u shalah. Ini membahas tentang sebuah kewajiban yang sifatnya adalah wajib ain atau fardhu ain bagi seorang yang muslim ataupun muslimah. Ketika seorang yang sudah balik, sobi tadi ataupun sobiyah, anak kecil yang tadinya itu masih kecil kemudian beranjak dewasa, jadilah dia balik ataupun balighah. Ketika sudah balighah, ya sobi tadi atau sobiyah tadi, al-tahuratil haid ataupun suci daripada haid bagi orang yang haid, ini perempuan yang haid, awin nufasa ataupun perempuan yang nifas. Jadi perempuan yang haid ataupun perempuan yang nifas sudah suci daripada haid dan nifasnya. Au afaqal majnun ataupun sudah sembuh orang yang majnun, orang yang gila, sembuh daripada gilanya. Dan ketika keadaan tersebut, keadaan baliknya sabi, sucinya orang yang haid ataupun orang yang nifas, sembuhnya orang yang gila, ini adalah terjadi qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu salat. Keadaan-keadaan tadi terjadi sebelum waktunya salat
dengan kadar biqadri takbiratin, dengan kadar melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita ilustrasikan, misalkan waktu zuhur itu berakhir jam 3. Misal, kita ilustrasikan waktu zuhur itu berakhir jam 3.00. Maksudnya jam 15. Jam 15.00. Nah, kemudian ternyata jam 15 kurang 1 menit, jam 15 kurang 1 menit, jam 3 kurang 1 menit, orang yang sabi tadi balik. Orang yang sabi tadi menjadi balik. Orang yang haid berhenti haidnya, orang yang nifas berhenti nifasnya, orang yang gila sembuh gilanya, maka dia wajib qada'u tilka shalah, wajib untuk mengqadai salat zuhur. Karena 1 menit sudah cukup untuk melakukan yang namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar mungkin bahkan tidak butuh 1 menit, hanya butuh berapa detik, 3 detik ataupun 5 detik. Maka wajib bagi orang tadi untuk mengqadai salat. Meskipun toh tidak selesai salat itu di waktu daripada salat itu. Alias zuhur tadi ketika dilaksanakan 4 rakaat, maka sebagian daripada rakaat atau sebagian daripada rukun-rukun daripada salat ada yang dilakukan di luar waktu zuhur. Maka wajib tetap mengqadha salat sebab dia sudah kena taklif, sudah terkena tuntutan melaksanakan kewajiban karena dia bukan orang yang ma'dzur. Bukan orang yang ma'dzur sebab dia masih belum balik, sebab dia haid, sebab dia nifas, ataupun sebab dia tidak punya akal alias gila. Itu maksud daripada wajib qada'u tilka shalah. Wajibu aidan, dan juga wajib qada'ul fardhi alladhi qablaha, mengqadai salat fardu alladhi qablaha, yang ada di sebelumnya, Berarti kalau misalnya zuhur, ya, kalau zuhur berarti sebelumnya salat zuhur apa? Subuh. Apakah subuh juga harus diqadai? Kita lanjutkan dulu. Alladzi qablaha idza kana zuhran aw maghriban. Apabila salat yang sebelumnya itu adalah zuhur. Salat yang sebelumnya. Jadi bukan salat yang dilaksanakan tapi salat yang sebelumnya adalah zuhur. Jadi kalau misalnya tadi prakteknya ilustrasinya adalah dia jam 3 kurang 1 menit dia balik atau berhenti haidnya, berhenti nifasnya ataupun sembuh daripada gilanya, maka dia tidak wajib untuk mengqadha salat subuh. Sebab salat subuh tidak bisa dijamak dengan salat zuhur. Begitu maksudnya. Alladzi qablaha idza kana dhuhran aw maghriban. Berbeda kalau misalnya salat sebelumnya adalah salat zuhur ataupun salat maghrib. Misalkan ilustrasinya. Maghrib ini misalkan salat asar. Asar ini akhirnya adalah jam 6. Kita gambarkan asar akhirnya jam 6. Jam 6 kurang 1 menit, dia sembuh dari gilanya, ataupun dia balik, ataupun dia berhenti haid dan nifasnya. Maka cukup dong, dia melakukan yang namanya takbiratul ihram. Maka dia wajib untuk melakukan salat asar tersebut, sekaligus salat yang sebelumnya, yaitu adalah salat zuhur. Jadi dia harus qadha asar dan zuhur. Kenapa? Karena asar dan zuhur bisa dijamak. Begitu pula berlaku pada ilustrasi salat isya. Salat isya misalkan berakhir jam 4.00, jam 4 pagi 00. Kemudian jam 4 pagi kurang 1 menit dia ternyata sembuh daripada gilanya, balik daripada keadaan sabinya ataupun berhenti haid dan nifasnya, maka dia wajib melakukan salat isya sekaligus salat maghrib. Kenapa? Karena salat maghrib dan isya bisa dijamak. Itu maksud daripada idza kana zuhran aw maghriban. Apabila salat yang sebelumnya tadi itu adalah berupa salat zuhur ataupun salat maghrib. Hakadha. Kemudian selanjutnya disebutkan bahwasanya wa idza dakhala al-waqtu wa madha qadra ma yuaddi fihi al-fardu thumma hadat al-mar'ah aw nafsat qabla as-salah aw junna qabla al-waqti wajib qada dzalika as-salah. Ini penting sekali, makanya ketika dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amal afdal. Suatu saat Rasul ditanya, ya Rasulullah, amal apa sih yang paling bagus, yang paling utama? Kata Rasulullah, as-salatu fi waqtiha.
Ini adalah salat tepat pada waktunya. Jadi ketika waktu itu masuk waktu salat, segeralah melakukan salat. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau tidak segera melakukan salat, nanti ada uzur yang tiba-tiba datang. Ada penghalang yang kemudian tidak bisa menjadikan orang tersebut boleh melakukan salat. Misal contohnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Barhad Bafadhal ini. Wa idza khalal waktu, ketika masuk waktunya, waktu salat sudah masuk. Kita sebut saja salat subuh masuk waktunya. Jam 4 masuk waktu subuh. Wa madza qadru ma yu'addi fihi al-fard. Kemudian dia ada kesempatan untuk melakukan salat subuh. Jam 4 salat subuh 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat butuh berapa menit? Kita sebut saja misalkan butuh waktu 2 menit. Misal. Salat subuh butuh waktu 2 menit, misal ya. Ya ini kan cuma permisalan. 2 menit cepat sekali. Baik. Ternyata setelah jam 4 lebih 2 menit, dia belum melakukan salat. Jam 4 lebih 2 menit, dia belum melakukan salat subuh. Tiba-tiba, dia kedatangan tamu, datang bulan, itu haid. Bagi perempuan tentu. Au nafusat atau nifas. Ini adalah orang yang sempurna melahirkan. Tapi dia belum melakukan salat. Padahal sudah ada waktu 2 menit yang bisa dia gunakan untuk melakukan salat subuh tadi. Maka dia wajib mengqadha salatnya ketika nanti suci. Atau contoh yang lain, au junna qablal waqti. Ataupun dia junun, gila, qablal waqti. Sebelum waktunya. Maka wajib juga mengqadha salatnya. Jadi dia sebelum masuk waktunya, dia junun, maka wajib untuk mengqadha salatnya. Kenapa? Karena dia sudah terkena taklif. Sebab dia tidak menjalankan segera daripada salatnya, padahal ada waktu, setelah masuknya waktu, tapi dia kemudian mengulurnya, menundanya, maka ketika datang uzur kepada dia, itu uzur tersebut akan tetap menjadi uzur, alias dia tidak boleh salat, tapi nanti ketika sudah hilang uzur tersebut, dia harus segera mengqadha salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bahaj Bafadhal menjelaskan wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati wa sayyidil 'abidi ta'limu auladihim. Wajib bagi aba, ini orang tua maksudnya. Orang tua laki-laki wal ummahat, orang tua perempuan, wa sayyidil 'abid, tuan daripada hamba. Pada zaman dulu masih ada budak. Nah, ta'limu auladihim, wajib apa yang diwajibkan? Mengajarkan anak-anaknya. Anak-anaknya yang bagaimana? As-sighar, yang kecil-kecil, alias anak-anak yang masih belum balik. Wa abidihim, bagi seorang sayyid wajib untuk memberikan pengajaran pendidikan kepada abid, pada hamba sahayanya. Apa yang wajib diajarkan? Ma yajibu alaihim, sesuatu yang wajib baginya ba'da bulughihim, sesuatu yang wajib baginya ketika nanti dia sudah balik. Isinya apa? Sesuatu yang wajib dilakukan bagi anak-anak kecil ataupun hamba sahaya yang nanti ketika balik mereka wajib lakukan, yaitu adalah at-thaharah, diajarin tata cara thaharah. Ya, wudu, tayamum, mandi besar, dan juga janabah diajarkan. Salat, diajarkan bagaimana salat, rukunnya, syaratnya, yang membatalkan. Kemudian kapan waktu salat, salat apa saja yang wajib dikerjakan, berapa rakaatnya, dan seterusnya. Berkaitan dengan salat. Siam yang wajib itu seperti apa? Apa yang membatalkan salat? Apa yang membatalkan siam? Apa syarat-syarat daripada siam? Kemudian kapan orang itu wajib melakukan siam? Bulan apa saja? Maka diajar. Boleh bidzalika, dan hal-hal yang lain yang sifatnya adalah merupakan ibadah primer, itu ibadah fardu yang dilakukan dan harus dilakukan oleh mereka ketika dia ataupun ketika mereka sudah balik. Wa yu'arrifuhum tahrimaz zina wal liwat, dan juga memberikan pengumuman, memberikan pengetahuan, memberikan ajaran kepada mereka bahwasanya zina itu haram, liwat, wati dubur, ini adalah sodomi. Ini hukumnya adalah haram. Wasariqah, mencuri,
wasyur bil khamri atau wasyurbal khamri, meminum khamar, minuman keras, wal muskir, dan sesuatu yang memabukkan. Jadi hukumnya adalah haram. Wa tahrimal kadzib, dan juga haramnya berbohong. Qalilihi wa katsirihi, baik sedikit ataupun banyak. Sedikit berbohong ataupun banyak berbohong, namanya juga berbohong, tetap aja haram. Wal ghibah, gosip, ngomongin orang lain, wan namimah, adu domba, wasyibi dzalika, dan juga hal-hal yang serupa dengan itu. Maksudnya adalah minal akhlaqil mazmumah al mamnu' inda asy-syar'i. Ini adalah akhlak-akhlak yang tidak terpuji, akhlak tercela yang dilarang oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhum, dan juga mengajarkan mereka annahum, dengan bahwasanya bil bulughi, sebab balik, mereka sudah mencapai balik. Jadi adalah anak-anak yang tadi kecil, kemudian ketika sudah balik, itu adalah diajari dan diberikan pengetahuan yadkhuluna fit taklif, bahwasanya ketika balik nanti mereka masuk di dalam tuntutan syariatnya Allah, yaitu adalah harus melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh syariatnya Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh syariatnya Allah. Wa yu'arifuhum fis sabiyyi alamatal bulugh, memberikan pendidikan, pengetahuan pada sabi, anak kecil, tanda-tanda balik. Jadi biar tahu nanti ketika balik dia tahu. Jadi sebelum balik dikasih tahu, oh, tandanya balik begini. Oh, kalau laki-laki ihtilam, atau kalau nggak usia 15 tahun, kalau perempuan haid atau usia 9 tahun kurang 15 hari. Maka ketika nanti dia balik, mereka sudah paham, oh saya sudah balik. Dan mengetahui posisinya kalau sudah balik, maka segera melaksanakan kewajiban-kewajiban, karena disitulah sudah terkena taklif. Karena dia termasuk mukallaf. Wa annaha bi 15 sanatan. Wa annaha bi 15 sanatan au bil ihtilam. Jadi kalau laki-laki di sini sabi adalah bayi, maksudnya anak kecil laki-laki, itu adalah 15 tahun ataupun sudah ihtilam, mimpi basah. Ini adalah batasan balik bagi sabi. Dan bagi sabiyah, baliknya itu adalah bil haid, dengan haid fil mar'ah. Baik. Biasanya haid itu usianya 9 tahun. Ya, 9 tahun kurang 15 hari. Karena usia haid itu maksimalnya 15 hari. Minimalnya adalah sehari semalam. Normalnya 6-7 hari. Makanya usia 9 tahun kurang 15 hari itu adalah usia paling minim daripada seorang perempuan itu haid. Wajib alaihim, wajib bagi mereka, ay alal aba'i wal wali, wajib bagi ayah wal wali. Aba di sini adalah ayah karena wali itu adalah ayah. Jadi mengintisabkan nasab itu kepada ayah, bukan kepada ibu. Ya, tetap binnya kepada siapa? Bin kepada ayahnya. Apabila memang nikah dalam keadaan nikah yang sah, alias anak tersebut lahir dari nikah yang sah. Berbeda kasus kalau misalkan anak zina, nanti bisa intisab kepada ibunya apabila memang ayahnya itu ternyata tidak bertanggung jawab, tidak mau menikahi daripada sang ibu, alias bahasanya itu adalah anak tersebut adalah anak haram, maksudnya anak yang lahir alias hubungannya antara laki-laki dan perempuan itu adalah hubungan yang ilegal, masih belum menikah, sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian si perempuan hamil, si laki-laki ternyata tidak mau bertanggung jawab, nggak mau menikahi sebelum waktu yang cukup untuk kemudian melahirkan, ya minimal melahirkan, ya ini adalah kurang lebih adalah 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan kok ternyata tidak mau bertanggung jawab juga, ya maka intisabnya sang anak itu kepada sang ibu. Ini kasihan ini anak ini. Gara-gara ulah daripada orang tuanya yang melakukan hubungan suami istri secara ilegal, alias bahasa kasarnya adalah berzina. Allahumma fatna minaz zina wa fat auladana wa zurriyatana minaz zina ya Allah. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, yaitu ayah dan juga wali, wajib bagi mereka, dan juga selain daripada ayah dan wali, enggak cuma ayah dan wali. Apa yang wajib? Ujuratu man yu'alimuhum. Ini memberikan upah, memberikan komisi, memberikan SPP kalau sekarang.
memberikan ucapan terima kasih, bisyarah pada man yu'allimuhum, pada orang yang mengajari mereka. Hadza min malihi, daripada hadza maksudnya sini adalah perkara-perkara yang wajib bagi dia. Perkara-perkara ini. Jadi orang yang mengajarkan perkara-perkara ini, perkara-perkara yang wajib, mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji, hal-hal yang berkaitan dengan kefarduan yang harus dilaksanakan ketika setelah balik, maka wajib memberikan ujroh. Ini bagian daripada ini muasyarah bainan nas, bagaimana menghormati, menghargai, mengapresiasi orang yang mengajar. Jadi dari dulu ulama-ulama mengajarkan bahwasanya pengajar itu harus dihormati, dan tidak hanya sekedar dihormati, tapi juga diberikan apresiasi. Ya, meskipun toh dia tidak meminta, akan tetapi bagian daripada kesadaran seorang murid itu adalah memberikan apresiasi, menghormati, menghargai. Ya, bahkan di sini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Baqadal, wajib bagi siapa orang tua dan walinya memberikan upah, atau orang yang lain memberikan upah pada orang yang mengajarinya. Jadi kalau misalkan orang tuanya nggak bisa mengajari kepada anaknya, mungkin karena keterbatasan pengetahuan ataupun keilmuan agama daripada orang tuanya, ya maka minta orang lain untuk mengajarkan hal-hal yang wajib tadi. Sejak kecil sudah diajarkan, masukkan ke TPA misalkan, atau ke TPQ, atau di sekolah-sekolah madrasah-madrasah untuk mengajarkan ilmu agama, sehingga mereka sebelum balik sudah tahu bahwasanya apa yang akan dia dan harus lakukan setelah nanti balik. Min malihi, daripada hartanya siapa? Aba, wali, dan selainnya tadi. Fa lam yakun lahu malun fa ala man tajibu alaihi nafaqatuhu. Ya. Kemudian kalau misalkan dia tidak memiliki harta, maka fa ala man tajibu alaihi nafaqatuhu. Jadi yang memberikan bisyarah siapa? Si anak tadi, memberikan bisyarah kepada orang yang mengajarinya, berikan komisi, memberikan upah kepada orang yang mengajari hal-hal yang wajib kepada dia sebelum balik. Kalau dia ternyata si anak tadi tidak memiliki harta, maka yang wajib memberikan nafkah, yang wajib memberikan upah ataupun komisi, atau bahasanya itu adalah bisyarah, itu adalah orang yang wajib menanggung nafkah daripada si anak tadi. Orang yang wajib menanggung nafkah daripada si anak tadi. Isinya siapa? Ya orang tuanya, walinya, atau misalkan orang lain yang menjadi pengganti daripada walinya, bisa orang tua asuh dan lain sebagainya. Hakaza. Ini adalah yang diwajibkan bagi orang yang menjelang daripada usia balik. Baik, selanjutnya kita lanjutkan faslun fi syurutis shalah, satu fasal lagi sehingga genap 3 fasal insyaallah. Setelah ini nanti boleh bertanya terkait daripada materi yang kita diskusikan pada kesempatan malam berbahagia ini. Boleh lewat chat ataupun nanti bisa buka mikrofon. Boleh dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Faslun fi syurutis shalah, fasal tentang syarat-syaratnya salat. Pada kawan-kawan, teman, sahabat, hadirin, partisipan yang hadir di media Zoom ini, syarat dengan rukun ini berbeda. Syarat itu harus diwujudkan alias harus terpenuhi sebelum melakukan prosesi ibadah atau prosesi ritual daripada ibadah. Kalau rukun itu adalah berlangsung ketika melakukan prosesi ibadah itu. Maka syarat lebih awal daripada rukun. Syarat harus dipenuhi dulu baru bisa melakukan rukun. Maka dikatakan di sini faslun fi syurutis shalah, pasal menerangkan tentang syarat-syaratnya salat. Pertama, wa syurutus shalati sittatun, syaratnya salat ada 6, ma'rifatu waqtiha. Yang pertama yaitu adalah ma'rifatu waqtiha, mengetahui daripada waktunya salat, kama taqaddam. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya. Waktu zuhur, waktu subuh, waktu asar, maghrib, isya sudah dijelaskan. Nanti bisa dibuka lagi di kitab sebelumnya, fasal sebelumnya, atau bisa memutar ulang lagi video daripada kajian
kita tentang waktu-waktu salat. Kama taqaddam. Wastiqbal kiblah, menghadap pada kiblat. Ya, menghadap pada kiblat. Illa fi nafilatis safar, kecuali kalau dia melaksanakan salat sunnah dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan dimakan salat sunnah, maka salat sunnah tersebut tidak perlu menghadap kiblat. Tidak perlu menghadap kiblat. Ya sebisanya. Kalau bisa menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Kalau nggak bisa, ya sebisanya. Karena biasanya arah daripada perjalanan naik kendaraan itu arahnya sesuai dengan arah tujuan, bukan sesuai dengan arah kiblat. Nanti kalau misalkan dia nafilatus safar sambil naik kendaraan, ternyata kendaraannya mengarah ke utara atau selatan, dan dia kemudian menghadap ke arah yang namanya arah kiblat di barat kalau di Indonesia, ya maka akan berbahaya. Maka nafilatus safar itu tidak perlu untuk menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat itu adalah bisa, maka lakukanlah. Kalau tidak bisa, ya tidak. Wasatrul aurah, menutup aurat. Wa taharatul hadatsaini, suci daripada dua hadas, ay hadatsul asghar wa hadatsul akbar. Hadas asghar, hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan melakukan wudhu untuk menghilangkannya. Kemudian hadas akbar adalah hadas yang mewajibkan melakukan mandi besar untuk menghilangkannya. Wa taharatun najasati fi thawbil badan. Ini adalah mensucikan najis di pakaian, di badan, dan juga di tempat. Tadi sudah dibahas. Wa ma'rifatu furudis salati wa sunaniha, mengetahui mana yang fardu daripada salat, mana yang sunnah. Sehingga kemudian tidak melakukan sesuatu yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Demi mengejar sunnah, meninggalkan yang fardu. Nah, ini bahaya. Maka harus diketahui mana yang fardu, mana yang sunnah. Ya harus tahu. Kalau nggak begitu, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa menjadikan salatnya tidak sah. Misalkan dia tidak tahu kalau takbiratul ihram itu adalah fardu, maka kemudian dia tidak takbiratul ihram, tiba-tiba langsung Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak takbiratul ihram. Nah, padahal itu fardu, maka tidak sah salatnya. Contoh yang lain, misalkan bangun daripada i'tidal, dia kemudian tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah. Bangun daripada ruku, kan itu namanya i'tidal. Itu kan sami Allahu liman hamidah bacaannya. Nah, kemudian dia tidak melakukan membaca sami Allahu liman hamidah. Karena dia menyangka itu adalah wajib, maka kemudian dia ngulang sholatnya. Ngulang daripada membaca sami Allahu liman hamidahnya. Nah, ini karena dia tidak tahu. Sami Allahu liman hamidah itu hukumnya adalah sunnah. Takbirul intiqalat, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan itu adalah hukumnya sunnah. Ya, kalaupun itu tidak dilakukan menurut mazhab Syafi'i tidak masalah. Nah, kalau dia tidak tahu ini sunnah, ini wajib, ini akan berbahaya. Jangan-jangan nanti yang sunnah dilakukan, yang wajib malah ditinggal. Ya, ini konsekuensinya tidak sah salat. Kemudian wa auratul rajuli wal amati, aurat daripada laki-laki dan juga amat, ini adalah budak perempuan, ma baina surratihima wa rukbatihima. Itu adalah antara dua surah, antara surah, maksudnya di antara pusarnya rajul dan juga amat, pusarnya laki-laki dan juga budak, wa rukbatihima, dan juga dengkul, lutut daripada laki-laki dan amat. Sedangkan kalau misalkan auratul hurrah, auratnya perempuan yang hurrah, perempuan yang merdeka, fissalati, ya seperti perempuan sekarang, karena nggak ada budak lagi sekarang. Auratul hurrah, auratnya perempuan yang merdeka, fissalati, di dalam salat, wa indal ajanib, dan juga di sisi orang-orang yang ajanib, sisi orang-orang yang beda, orang-orang yang lain, itu adalah jami'u badaniha, seluruh badannya. Seluruh badannya, kecuali illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan juga telapak tangan. Wa indal maharimi, ini ada jamu mahramin, dan ketika bersama, ini perempuan-perempuan yang merdeka ya, seperti perempuan sekarang ini kalau bersama dengan orang yang semahram, maka auratnya ma baina surrah
antara pusar dan lututnya saja. Kalau mahram misalkan adik kakak. Wa yufa an dami maitatin la nafsalaha sa'ilatun. Dima'fu, tetap najis, tapi dima'fu, yaitu adalah darah daripada bangkai la nafsalaha sa'ilatun, yang tidak memiliki darah yang mengalir, tidak memiliki darah yang mengalir. Ya kayak misalkan ada kecoa, atau misalkan sejenis hewan-hewan yang terbang kecil-kecil itu, laron, atau misalkan lalat. Nah, itu hukumnya adalah bangkai. Ya, setiap bangkai hukumnya adalah najis kecuali 2 bangkai. 3 ditambah manusia. Yaitu adalah yang pertama bangkainya as-samak, hewan laut, ikan dan lain sebagainya. Kemudian jarat, belalang, dan juga bangkai atau jenazah daripada manusia. Itu hukumnya adalah suci. Selain itu najis semua, termasuk lalat, laron, dan lain sebagainya yang tidak memiliki darah yang mengalir, hukumnya adalah najis tapi dima'fu. Wa'an wanimi zubabi. Dan juga termasuk dima'fu, ya. An ini atofnya kepada yu'fa'an. Atofnya kepada yu'fa'an. Nah, di sini maksud daripada wa'an wanimi, maksud daripada wanim, ya, sebagaimana disebutkan di dalam syarahnya, itu disebutkan wanimi zubabi, yaitu adalah wanim itu istilah khusus daripada hewan zubab ini, hewan lalat. Wanim ini adalah kotoran daripada zubab. Nah, kotoran daripada zubab. Kalau manusia kan kotorannya namanya said. Nah, kalau air seni disebut dengan baul. Nah, kalau kotoran daripada zubab, kotoran daripada lalat itu namanya adalah wanim. Kemudian wa'an damil batharat qadirihi wa kathirihi. Batharat ini kalau kita sebut dalam istilah kita apa ya? Bisa kita istilahkan dalam istilah kita itu adalah sejenis jerawat dan saudara-saudaranya, ya, penyakit kulit. Damil batharat, ini biasanya ada darahnya, bisul, jerawat dan lain sebagainya. Damil batharat ini qolilihi wa kathirihi, sedikit ataupun banyak hukumnya adalah najis tapi dima'fu. Wa an qahid damamil, dan juga dari qahid damamil. Apa itu qahid damamil? Yaitu adalah qahid itu adalah nanah. Ad-damamil ini adalah bisul damamil. Wa sodiriha, dan juga cairan dari bisul. Itu hukumnya najis tapi dima'fu. Kemudian dikatakan wa anil qalili min damil ajnabiyyi, dan juga hukumnya dima'fu, yaitu adalah darah yang sedikit daripada orang lain yang mengenai badan atau pakaian kita. Jadi darah yang sedikit daripada darah orang lain yang mengenai badan atau pakaian kita, hukumnya najis tapi dima'fu. Wa ghairihi, ya, dan selainnya illal kalba wal khinzir, kecuali ini yang disebut dengan najis mughalladah, al kalba wal khinzir. Al kalb artinya adalah anjing, wal khinzira itu adalah babi. Ini kalb dan khinzir ini adalah diwanti-wanti dalam syariat bahwasanya ini adalah najis yang tidak dima'fu. Bahkan dikategorikan sebagai najis mughalladah. Nah, maksudnya adalah kotorannya anjing, air seninya anjing, air liurnya anjing, tubuhnya anjing apabila basah, itu adalah hukumnya adalah najis mughalladah. Dan najis mughalladah tersebut disucikan dengan air 7 kali basuhan, salah satunya yaitu adalah dengan dicampur dengan debu. Hakadha naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan 3 fasal pada pertemuan hari ini, malam hari ini.
apabila ada yang mau didiskusikan, ada yang ditanyakan, boleh disampaikan. Sebelumnya terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktunya. Hari ini ada 20-an peserta, 20 peserta yang bisa bergabung di Zoom dan juga mengikuti kajian ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya juga kesempatannya untuk bergabung. Jazakumullahu khairan wa ahsan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh membuka mikrofon atau bisa menggunakan chat untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustaz. Silakan. Izin tidak on kamera. Iya, Mas Khairi, Pak Khairi atau Mas Khairi, silakan. Ya, pertanyaan yang pertama terkait dengan rukun sholat tadi Ustaz ya. Jadi yang paling penting kan memang tadi ya rukun. Nah, cuman memang dalam prakteknya kadang mungkin ikhtilaf juga ya terkait dengan ini sih sebenarnya. Ketika anak mungkin kan dari beberapa orang tua kan mungkin mengajarkannya berbeda ya. Kalau mungkin mazhabnya Syafi'i yang sudah familiar di Indonesia, takbiratul ihramnya biasa gitu ya. Misalnya kayak tangan ini, yang penting tangan jempolan ini tuh berada di bawah apa ini namanya tuh telinga, bawahnya seperti ini gitu. Ada yang juga ya berbeda-beda gitu Ustaz. Nah, maksudnya ketika misalnya kita sebagai guru, artinya menyikapi hal seperti ini tuh bagaimana supaya hal tersebut itu tidak menyinggung mereka begitu. Nah, kira-kira memberikan pemahaman kepada si anak tadi ini seperti apa gitu baiknya Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan auratnya perempuan ya, kecuali telapak tangan dan muka gitu. Nah, biasanya, bukan biasanya sih, memang sering saya memperhatikan itu banyak yang perempuan mereka langsung asal sholat saja, yang penting pakai kaos kaki dan pakai baju yang panjang begitu Ustaz. Nah, seperti itu bagaimana Ustaz? Karena saya belum tahu apakah memang itu maksudnya ya itu tadi karena dia beralasan memang karena yang penting tertutup ini tadi, terus kemudian dia pakai manset nama ya, jadi ketutup kayak gitu, nggak usah pakai mukena gitu. Itu dalam pandangan syar'inya seperti apa gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain, Ibu Siti Maryam. Iya, tadi berkaitan dengan apa namanya kodok sholat. Ya terus terang saya ini anunya pelakunya gitu loh Ustaz. Dulu tidak paham ya, tidak mengerti bahwa ketika kita apa namanya datang haid waktu sudah mepet menjelang asar, tapi kita belum mengerjakan sholat duhur gitu. Nah terus kan ketika suci diabaikan aja gitu ya, langsung aja sholat gitu. Jadi nggak pernah mengkodok. Nah sedangkan saya sekarang kan sudah menepos ya, sudah nggak haid lagi, udah 2 tahun. Berarti hutang yang selama berapa tahun ya? Saya haid itu mulai umur 17 sampai kemarin 52. Berarti saya harus mengkodok sekitar 40 berapa tahun Ustadz. Tapi kan lupa Ustadz, artinya ya terus terang aja karena background saya bukan pesantren, jadinya ya tidak ada bekal sama sekali gitu. Jadi kadang sucinya pun gitu ya, ngulur waktu gitu. Sakarpe dewe lah gitu Ustadz. Kadang sudah suci seminggu tapi masih enak gitu, nunggu besok kayak gitu Ustadz. Itu gimana nih Ustadz, apa mulai sekarang mungkin ya saya harus mulai mengkodok gitu. Boleh nggak seandainya mengkodoknya itu dirapel, misalnya dalam zuhur saya sholat 3 kali atau 4 kali gitu, biar cepat. Saya takut nggak ada umur gitu karena umur saya udah 54 gitu. Asar 5 kali, terus maghrib 5 kali kayak gitu Ustaz, biar cepat. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang lain ada yang bertanya? Selain dari yang di chat? Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Suripna. Ya, Ana minta dibacakan ulang. Mungkin nanti aja lah setelah menerangkan yang pertama dulu. Atau mungkin bisa dijawab dulu yang min damil ajnabi itu artinya apa? Tadi lupa saya nggak nyatet artinya. Oke. Kemudian yang satu lagi, Baik. ya, Lanjut. damin ajnabi ya. Sama yang yu'fa itu maknanya apa tadi Pak Ustadz? Baik. Ya itu Ada saja. lagi? Baik, terima kasih Pak Suripna. Iya, sama-sama. Baik, silakan Boleh yang nambah lain. satu lagi, Ustaz? Silakan. Silakan. Gini, seorang anak yang sudah memiliki anak ya, terus saat dia hamil atau menyusui dia tidak mengerjakan puasa gitu. Kalau sholatnya kan tidak perlu diqodho ya Ustadz ya. Kalau puasanya kan wajib diqodho. Nah tapi sampai mau datang Ramadan lagi nih belum selesai kodoknya gitu karena dengan alasan yang cukup berat lah gitu, karena hidup di negeri yang sangat panas gitu misalnya, atau kerepotan dan sebagainya. Nah tapi untuk dia membayar fidyah pun belum memiliki kemampuan karena secara finansial dia masih disuplai dari orang tuanya begitu. Ini gimana Ustadz solusinya ya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Yang lain? Kalau masih ada lagi, biar ditampung. Selain yang melalui chat. Tidak ada? Baik, kalau nggak ada, saya ingin jawab satu persatu dari pertanyaan pertama tadi dari Pak Khairi. Bagaimana solusi daripada seorang pengajar, ustadz, ataupun ya pendidik lah, guru. Apabila mengajarkan kepada anak-anak yang mana tata cara daripada salat berbeda-beda mazhab akan berbeda-beda pula cara salatnya. Bagaimana cara mengajarkan? Sederhana saja, di tempat di mana si guru ataupun pengajar tersebut tinggal dan mengajar, itu mayoritas mengikuti mazhab apa. Sehingga yang diajarkan itu nanti tidak menjadi fitnah. Musimoto benar, kalau tidak biasa dilakukan oleh lingkungan sekitar, ini akan bisa jadi sesuatu yang kurang baik karena tadi fitnah. Maka ajarkan sesuai dengan yang ada. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Disitulah pentingnya kita itu memperhatikan lingkungan, kearifan lokal. Kalau di situ mazhabnya Syafi'i, maka ajarkan saja cara-cara mazhab Syafi'i. Dan cara mengajarkan ini, ajarkan sesuai dengan yang lumrah umumnya dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar situ, asalkan tidak bertentangan dengan aturan syariat alias mazhab yang berlaku. Kalau di situ tadi mazhab Syafi'i, ajarkan mazhab Syafi'i. Sedangkan yang sifatnya furu'iyah, kayak misalkan tadi, bagaimana mengangkat daripada takbiratul ihram, tangannya apakah sejajar dengan telinga, atau di bawah sejajar dengan pundak, atau bahkan sejajar dengan dada, atau bahkan tidak mengangkat tangan.
itu adalah sifatnya adalah furu'iyah. Jadi hal yang seperti itu tidak perlu dijadikan polemik. Lakukan saja yang umum dilakukan di situ, ya, yang kemudian itu menjadikan lebih tenang dan juga tidak terlihat aneh, sehingga meredam, menghindari daripada fitnah yang mungkin terjadi. Maka nadhariyatul maslahah dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu kepada anak, bahkan ini sebelum balik, ini perlu mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya itu adalah lokal, sifatnya berada sesuai dengan lingkungan dia berada. Begitu. Jadi kalau nanti diajarkan cara yang berbeda, ini nanti justru dikhawatirkan terjadi konotasi yang negatif. Ini aliran apa lagi? Padahal itu sebenarnya ada di dalam mazhab. Mazhab Syafi'i sendiri dalam masalah misalnya takbiratul ihram, mengangkatnya berbeda-beda. Menaruh tangannya ketika sedekap, ini juga berbeda-beda. Ada yang menaruhnya dengan cara nggak kelihatan. Sekarang caranya ada yang menaruhnya tangannya seperti ini. Dua ini syahadatain, maka tangannya yang dua yang diikatkan ini dan ini. Jadi begini. Ada juga yang enggak, ada yang enggak seperti itu. Ada yang biasa aja, sedekap biasa aja. Ada yang naruhnya di dada sini. Ada yang naruhnya di atas pusar. Ada yang di bawah pusar. Bahkan kalau madzhab Maliki itu dia tidak dia loskan, dia sedekap. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak perlu kemudian kita jadikan polemik. Tapi ajarkan saja yang lumrah-lumrah yang umum di wilayah itu. Nah, begitu. Nanti insya Allah seiring berjalannya waktu, apabila dia belajar ilmu lebih banyak dan seterusnya, dia akan tahu bahwasanya ini mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab yang lainnya. Itu mazhab akan diketahui. Jadi jangan kemudian dijelaskan banyak-banyak, apalagi anak kecil. Nanti tambah bingung. Jelaskan yang simpel-simpel, yang sesuai dengan lingkungan di mana dia berada, sehingga tidak menjadikan fitnah dan akan memudahkan dia untuk menghadapi kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungannya saat dia nanti balik. Hakadha. Baik, kemudian aurat perempuan ketika salat. Bagaimana kalau dia melakukan salat kemudian menggunakan manset tanpa menggunakan mukena ataupun rukuh? Itu bagaimana? Ya hukumnya nggak apa-apa, asalkan itu tertutup. Substansi daripada salat menutup aurat adalah menutup aurat yang harus ditutup ketika salat. Laki-laki baina surrah wa rukbah, termasuk juga amah baina surrah wa rukbah. Begitu pula kalau perempuan, ya jami'u badaniyah ilal wajah wal kafain. Jadi selama wajah dan kafain bagi perempuan, wajah dan kafain sudah selain wajah dan kafain, maka semuanya harus tertutup. Nutupnya pakai apa? Mau pakai mukena boleh, pakai selendang boleh, pakai jari boleh, pakai pakaian misalkan kayak sekarang ini, ya, pakaian orang-orang yang menjadi petugas medis, ya, petugas medis yang biasa PCR ataupun swab, tuh APD. Nah, menggunakan seperti itu boleh saja. Tapi Nggak kan kalau masalah. itu punggungnya harus ini ya Ustadz ya, punggung tangannya ini kan harus tertutup ya. Kan cuma telapak tangan sama muka ya, Baik. atau gimana Ustadz? Baik. Kafain ini adalah telapak tangan. Telapak tangan kalau di kafain itu adalah telapak tangan ya, ini ketika dikumpulkan agak ditekan, maka yang bagian dalam ini adalah kafain. Nah, ini adalah kafain. Ada juga pendapat masih di dalam mazhab. Ini yang namanya kafain ini adalah zahir wa batin menurut pendapat. Jadi mau ikut pendapat yang mana? Semampunya. Kalau bisa menutup punggung daripada tangan, ya bagian zahir daripada telapak tangan, maka tutup. Kalau nggak bisa, ya udah ikut pendapat yang memperbolehkan. Maksudnya kafain itu adalah zahiran wa batinan, ya bolak-balik. Jadi batasnya sampai pergelangan tangan itu ya Ustadz ya? Ya betul, sampai sini nih, sampai pergelangan tangan, kelihatan nggak? Nah,
Baik. Jadi kalau pakai manset juga harus mentok di pergelangan tangan ini gitu ya, Ustaz? Betul, Ya? betul, betul. Biasanya itu kalau misalkan mukena atau misalkan manset yang atau jaket, biasanya itu ada yang kemudian lengannya itu panjang sehingga bisa disangkutkan di jari-jari. Satu Iya, sangkut iya. di jari-jari sehingga bisa tertutup. Itu Baik. sebagian, itu masalah desain aja sih. Ala kulli hal ya boleh-boleh saja. Kalau bajunya longgar gitu Ustaz, kan model baju perempuan tuh aneh-aneh ya. Maksudnya yang bagian pas ketika masuk ke pergelangan tangan ini agak longgar gitu sehingga memungkinkan enggak tertutup gitu Ustaz. Itu gimana? Kalau misalkan itu terbukanya dari arah bawah, itu tidak masalah. Tapi kalau terbukanya dari selain arah bawah, misalkan dari arah atas, samping kanan kiri, depan belakang, ini yang bermasalah. Gitu. Nah, kalau misalkan lengan ini kan lengan itu kan normalnya kan kalau tangannya begini kan menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah. Nah, ini nggak masalah. Jadi jihatil asfal itu tidak masuk dalam hitungan. Kayak misalkan laki-laki pakai sarung, dia nggak pakai celana dalam misalkan. Mohon maaf. Itu bagaimana sholatnya? Nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan semuanya tertutup, gimana cara makainya? Celana pun juga tertutup, pasti ada lubangnya untuk menggunakan atau memakainya. Lengan pun juga ada lubangnya, ya itu nggak masalah. Jadi nggak harus pakai kolor apa istilahnya biar ketat itu enggak. Yang penting arah bawah. Kalau selain arah bawah itu yang nggak dimafu. Ya, contoh selain arah bawah nih, misalkan ini di bagian ini bahasa Jawanya gulon atau lengan baju, apa namanya? Lengan baju. Leher Kerah. Lengan kan sini. Nah, kerah baju ini sebagian daripada, ini saya contohkan laki-laki. Sebagian daripada laki-laki pakaiannya itu model, mohon maaf, koko, orang nyebutnya, orang-orang di kota di Jakarta khususnya nyebutnya itu adalah model UJ. Jadi dia nggak ada kerahnya. Terus kemudian ada modelnya begini, terbuka sampai dadanya. Nah, ini akan berbahaya ketika dia sholat. Sebab ketika dia berdiri tidak kelihatan auratnya. Tapi ketika dia ruku, ketika dia sujud, dia akan kelihatan dari arah sisi depan. Dan dari arah atas kelihatan. Nah, ini hukumnya adalah tidak sah karena akan terbuka auratnya. Makanya biar selamat kalau pakai koko yang model seperti itu, koko yang tidak ada kerahnya tadi, kemudian di bagian dadanya agak terbuka begini, kan ada itu koko untuk laki-laki itu. Nah, itu sebaiknya pakai kaos dalam. Nah, itu. Kenapa? Karena itu bukan dari arah bawah. Nah, kalau arah bawah kayak sarung, ya itu apa? Itu di dalam masalah menutup aurat. Jadi aurat ditutup pakai apapun tidak masalah. Yang penting tertutup. Jadi tidak membatasi pakai mukena saja. Ya, tidak membatasi pakai mukena saja. Pakai jas hujan juga bisa. Misal. Ya, macam-macam lah itu, tidak terbatas dengan nama atau model pakaian, yang penting tertutup auratnya. Substansinya itu. Kemudian tadi ditanyakan oleh Ibu Afan. Kemudian tanyakan daripada Ibu Siti Maryam, qada salat bagaimana? Qada salat itu ya harus, Ibu. Harus. Terus bagaimana prakteknya? Semampunya, secepatnya, dan sebisanya. Ya kalau misalkan bisa mengkodoknya segera, ya itu bagus. Karena memang ini berat kalau misalkan tanggungannya banyak. Ya, tanggungannya banyak berat. Tapi ketika kita punya etikat untuk mengkodok, meskipun toh, mohon maaf, misalkan seandainya kita ini kemudian belum selesai kodoknya semua, ternyata kita memang sudah saatnya kembali pulang. Kita sudah dicatat sebagai orang yang punya etikat dan tekad niat baik untuk mengqadai salat. Maka itu menjadi catatan bahwasanya dia memang sudah serius untuk mengqadha. Tapi memang belum sampai selesai, dan karena saking banyaknya mungkin tidak sampai selesai. Tapi kita sudah terus nyicil. Nah, ini akan berbeda tentu dengan yang tidak ada keinginan sama sekali. Biarin saking banyaknya, tidak usah lah daripada capek.
Nah, ini tentang qada. Terus kalau nggak ingat berapa lama sih? Berapa rakaatnya? Salat apa saja? Kalau nggak ingat bagaimana? Dikira-kirakan. Dikira-kirakan sekira-kira daripada yang dia ingat. Ya. Kalau nggak ingat sama sekali, nah, kalau nggak ingat sama sekali, tapi dia masih punya keyakinan dia punya salat yang masih belum diqada, ya diqada. Yang tadi merasa saya kayaknya belum melaksanakan salat pas waktu tahun ini ataupun pada waktu hari ini atau bulan ini, diqada seingatnya. Karena orang lupa, namanya orang lupa kan nggak ingat, dan memang kalau sudah nggak ingat ataupun lupa itu gimana ya? Kan memang juga memang karena keterbatasan dan kelemahan daripada kita sebagai manusia seperti itu. Khuliqal insanu dha'ifa, salah satunya dhaif di dalam masalah ingatan. Kita pas waktu kecil saja itu kita nggak ingat dulu pas waktu kecil nakalnya bagaimana, rajinnya nggak ngerti. Begitu pula ketika nanti tua juga lupa juga ketika remaja dulu bagaimana. Ya memang seperti itu manusia. Ala kulli hal, tapi sudah ada usaha untuk kemudian mengqadhi salatnya. Terus tadi ada pertanyaan, kalau misalkan saya rope langsung bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau ibu mampu. Justru kalau lebih cepat lebih bagus. Misalkan waktu zuhur dia ingat, wah saya pengen biar cepat segera tuntas qadaan saya. Zuhur sebanyak 10 zuhur saya qada di saat ini Isya ini. Ini kan waktu Isya. Saya qada waktu zuhur 10 kali di waktu Isya. Boleh. Oh, boleh Ustaz ya? Boleh. Oh, saya pikir waktunya sesuai dengan ininya, misalnya Tidak. qada duhur waktu duhur gitu. Oh, Tidak. boleh Ustaz ya? Qada itu lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Misalkan seandainya orang maghrib tadi belum sholat karena ketiduran, kan dia wajib qada ketika bangun. Kapan qadanya? Ketika bangun langsung qada. Sholat pas waktu Isya langsung dikerjakan. Dia harus nunggu besok. Nah, kenapa? Karena qada itu adalah kewajiban dia ketika dia sudah tidak ada uzur langsung diqada. Nah, ini adalah ketentuan daripada qada. Jadi qada itu tidak harus dilakukan pada waktu sholat yang bersangkutan. Oh, qada duhur harus di waktu duhur. Nah, namanya qada itu sudah keluar daripada waktu yang seharusnya. Meskipun itu ditaruh di waktu sholat yang sama, tetap aja dia adalah di luar waktu yang seharusnya. Nah, baik. Kemudian tadi ditanyakan damul ajnabi. Damul ajnabi itu maksudnya bagaimana? Damul ajnabi itu adalah darah daripada orang lain. Darahnya orang lain, bukan darah kita. Misalkan ada orang kemudian meletus yang namanya bisulnya, kemudian kita kecipratan daripada bisul tadi, bisulnya orang lain. Nah, itu nggak apa-apa. Alias ya nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa itu dimaafu. Tetap najis tapi dimaafu. Ya, kalau sedikit kalau banyak ya urusan lain. Kalau banyak ya najis dan nggak dimaafu. Banyak itu bagaimana ukurannya? Ulama memberikan batasan banyak itu apabila mengalir. Apabila sampai mengalir itu banyak. Tapi kalau misalkan nggak sampai mengalir, ya kayak kepercikan itu kan, percikan biasanya kan nggak mengalir karena sedikit. Itu nggak apa-apa. Kemudian dikatakan yu'fa. Tadi yu'fa itu artinya apa? Yu'fa itu artinya dimaafu. Dimaafkan itu ya. Dimaafkan. Ditolerir. Ya. Dimaafkan, ditolerir. Ya berarti hukumnya tetap najis, tapi dimaafkan. Gitu. Yafungan damil mayitati la nafsa laha sa'ilatan. La sa'ilatun maksudnya ditanya atau gimana? Mengalir. Mengalir ya. Mengalir ya. Bukan sa'ilah itu bertanya, sa'ilatun itu adalah artinya mengalir, dari sayalan. Sayalan, fawasail, sa'il atau sayil itu adalah mengalir. Ya kayak hewan-hewan yang kecil itu kan darahnya nggak ada yang mengalir, saking kecilnya. Misalkan kutu rambut kecil, darahnya nggak mengalir. Begitu pula lalat, kecoa, laron, binatang-binatang yang kecil-kecil itu kan nggak ada, bahkan nggak ada darahnya, secara kasat mata ya. Kalau pakai mikroskop beda lagi. Baik.
Syukran jazakallah ya. Maafun. Afwan. Baik, kemudian ada beberapa pertanyaan yang dituliskan di dalam chat. Ini mau saya jawab satu persatu. Tapi sebelum saya jawab, dari pertanyaan yang tadi melalui mikrofon, masih ada yang perlu diperjelas, ada yang masih kurang paham, boleh untuk ditanyakan. Tadi ada kayaknya, tapi ntar dulu saya cari dulu. Baik, ada pertanyaan Ya, daripada. ada satu, Ustaz, Baik, silakan. yang masalah kodok. Kita mengkodok, kayak tadi misalnya ketiduran, maghrib kita ketiduran, bangun sudah malam waktu isya. Itu yang kita kerjakan kodoknya dulu atau sholat isyahnya dulu, gitu. Terima kasih. Halo? Baik. Jawabannya adalah boleh isyaknya dulu atau maghribnya dulu. Boleh isyaknya dulu atau maghribnya dulu. Ya. Ya. Tapi kalau misalkan ditanya yang lebih bagus mana, ada ulama yang berpendapat yang lebih bagus adalah sesuai dengan urutannya. Jadi maghribnya dulu, baru isya. Dengan catatan apabila dengan dia melaksanakan salat maghribnya dulu, tidak mengeluarkan salat isyaknya dari waktu. Itu. Nah, salat isya kan terakhirnya ketika terbitnya fajar shadiq. Ini. Kalau misalkan mau sebentar lagi mau fajar shadiq, kemudian dia baru bangun dari maghrib tidur sampai kemudian mau subuh, dia baru bangun. Ketika bangun ingat, saya belum salat maghrib, belum salat isya juga. Maka pada saat itu dahulukan yang ada. Dahulukan yang ada, yang tidak qadha. Isya dulu didahulukan sebab kalau nanti mendahulukan maghrib khawatir isyanya justru malah keluar dari Lewat. waktunya. Tapi kalau misalnya waktunya masih longgar, melakukan maghrib atau isya boleh. Isya dulu ataupun maghrib dulu. Menurut pendapat dilakukan terlebih dahulu maghrib karena urutannya maghrib dulu daripada isya. Begitu. Ini sifatnya opsional ya, tidak harus. Baik, itu Pak Firdaus. Kemudian ada pertanyaan dari Fadil. Pak Fadil. As-sadid apa artinya? As-sadid itu cairannya. Cairannya. Jadi kalau bisul itu biasanya kan ada nanahnya, ada darahnya, ada matanya, tapi ada juga cairan. As-sadid itu cairannya itu. Itu adalah Warna putih biasanya itu. ya, pokoknya cairan yang basah itu cairan. Ya. Kan ada nanah biasanya warnanya agak-agak kuning-kuning gitu kayaknya. Nanah biasanya agak kuning-kuning. Kemudian darah warnanya merah biasanya ya. Kemudian kalau matanya bisul itu biasanya ada hitam gitu kan. Nah, kemudian ada ya coklat atau hitam pokoknya itu. Terus kemudian ada bagian dari pinggir-pinggirnya itu yang basah. Dia merah tidak, kuning tidak, hitam atau coklat tidak, bening. Ya nggak harus bening. Ya pokoknya dia itu basah-basah, nggak harus bening. Nah, biasanya yang itu sodidnya itu ya, sodidnya itu ya. Ya itu sodid. Kayak misalkan tangan kita kebakar, biasanya kan melepuh tuh. Nah, melepuh. Kemudian kalau kita sobek itu misalnya ada cairan. Nah, itu sodid. Sodid itu seperti itu. Iya. Sodid itu seperti itu. Ya tetap najis, tapi najis tersebut adalah najis maafu ya. Maafu. Baik. Itu dari pertanyaan daripada kalau udah selesai satu lagi Pak Ustadz nih minta diterjemah ulang kalau udah selesai. Oh iya. Baik, nanti Pak Suripno ini saya jawab dulu yang di chat. Iya. Assalamualaikum dari Mario Excel Elvando. Assalamualaikum, Ustaz. Jika ada orang perempuan yang sudah sampai usia remaja 14-15 tahun tapi masih belum haid, apakah tetap tergolong haid? Jadi kalau misalkan perempuan dia sampai usia 20 tahun, sampai usia 40 tahun bahkan tidak pernah haid sekalipun. Seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammad Rasul. Tidak pernah haid. Beliau tetap juga kena taklif. Oh, kalau nggak haid berarti nggak melakukan ibadah nggak apa-apa loh, nggak begitu. Kalau nggak haid, kalau sudah usia 9 tahun,
kurang 15 hari, itu sudah dikategorikan sebagai orang yang balik. Ya, balighah perempuan kan. Maka hukumnya wajib untuk melakukan kewajiban-kewajiban daripada syariat, sholat, puasa, zakat, haji, dan Mukallaf seterusnya. namanya tuh saja, udah mukallaf. Balik. Balik. Ya. Balik itu adalah 3 hal dikumpulkan dalam satu orang. Balik mukallaf itu 3 hal. Muslim, balik, akil. Muslim, balik, akil, jadi mukallaf. Mukallaf gitu ya. Ya. Jadi seorang mukallaf adalah muslim, balik, akil. Muslim, balik, akil, jadilah mukallaf. Baik. Terus kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Radu Maulana. Ustaz, apakah bagian dagu ke bawah termasuk wajah atau bukan? Lalu apakah najis yang dimaafkan itu hanya najis disebutkan oleh musannaf? Baik. Apakah dagu itu termasuk daripada apa? Daripada wajah. Dagu itu bukan termasuk dari wajah. Dagu bukan termasuk dari wajah. Tapi wajah tidak akan sempurna tertutup kalau tidak menutup bagian daripada dagu. Jadi ini termasuk bab ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa wajib. Al-wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Jadi dagu ini bukan wajah. Dagu ya, dagu. Dagu ini bukan wajah. Tapi wajah tidak akan tertutup secara sempurna kalau tidak menutup sebagian daripada dagu, sehingga memastikan bahwasanya wajah itu benar-benar maksudnya apa istilahnya, bagian daripada wajah ini tertutup. Gitu. Di wajah itu kalau ta'rifnya musannaf sebagaimana dalam bab wudu kemarin itu adalah min mana biti sya'ri ra'si, secara vertikal, min mana biti sya'ri ra'si ila mutahzaqan, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung daripada dagu. Ujung daripada dagu. Ya. Ujung daripada dagu. Nah, kalau misalkan secara horizontal ya, horizontal apa diagonal? Horizontal. Secara horizontal itu adalah min samakhi uzunin ila uzunin dan samakhi uzun ukhra. Dari puting ya, dari puting titik telinga satu kepada puting titik telinga yang lain. Itu adalah batasan daripada wajah. Nah, zakon ataupun yang namanya dagu ke bawah, ia tidak termasuk. Dagu ke bawah tidak termasuk. Ya, misalnya bagian ini bukan wajah, ya. Ini bukan wajah. Ya, wajah itu yang ini. Ya, biasanya ditumbuhin sama jenggot. Jenggot tumbuh di dagu. Apakah najis yang dima'fu itu hanya najis yang disebutkan oleh musannaf? Ya, tidak. Yang disebutkan oleh musannaf ini kan namanya mukhtasar as-saghir, mukhtasar al-latif. Jadi ini singkat untuk mempermudah orang-orang ya seperti kita ini yang masih belajar, masih awam, mudah untuk menghafal dan juga untuk memberikan kefahaman kepada orang-orang yang masih pemula. Kalau misalnya mau nyari al-ma'fu yang lain masih banyak di dalam kitab-kitab al-mutawwalat, kitab-kitab yang dipanjangkan penjelasannya. Kitab-kitab yang dijelaskan penjelasannya. Hukumnya ini nanti ada juga yang dima'fu, ada yang tidak dima'fu. Nah, contohnya misalkan terasi. Ini disebut dalam kitab Mutawwalat ya. Salah satunya kitabnya bisa dilihat di dalam Bajuri, Hasyiah Bajuri ala Fathul Qarib, Imam Ibrahim Al-Bajuri. Itu kalau misalnya terasi. Terasi itu kan dibuat dari bangkai. Ya campuran lah, ikan, bangkai dan lain sebagainya lah, macam-macam itu. Kemudian dilembutkan, kemudian setelah itu dibentuk jadi terasi. Ya tentu berbeda-beda ya terasi, macam-macam, ada kualitas yang bagus, ada yang kualitas yang biasa. Yang biasa-biasa itu kan biasanya ya dari bangkai-bangkai itu, pokoknya kotoran-kotoran ini kan kumpul semua di situ. Itu kalau misalkan masuk ke dalam mulut, dimakan, kemudian setelah makan nggak cuci mulut, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah najis, tapi ma'fu. Ma'fuan fil fam la fil libas. Kalau itu di dalam mulut itu dimaafu, tapi kalau sudah jatuh ke dalam pakaian tidak. Ya kayak kejatuhan tai cicak. Nah itu. Dan banyak lagi contoh yang lain tentang yang namanya yang ma'fu itu. Ketumpahan khamr yang sudah berubah jadi cuka, bagaimana hukumnya?
ya nggak apa-apa karena sudah suci. Tapi kalau kejatuhan minuman keras alias masih khamr, ya hukumnya ya najis gitu. Dan lain sebagainya. Itu banyak yang dima'fu yang tidak disebutkan di dalam kitab ini. Silahkan boleh dibaca di dalam kitab-kitab yang lebih tebal. Bisa dia di I'anat Thalibin, selain Al-Bajuri tadi, bisa dia di I'anat Thalibin, dan misalkan di Kulyubi Umairah, Mahali, bisa dibaca dalam kitab Al-Muhazzab, ada kitab Majmu' Syarah Muhazzab, ada Minhajul Thalibin, dan seterusnya. Terus kemudian, apakah kotoran cicak dima'fu? Tidak. Kotoran cicak tidak dima'fu. Ini pertanyaan daripada Mario Excel Pandu. Kotoran cicak itu tidak dima'fu. Jadi kalau kejatuhan kotoran cicak, kalau kotoran cicak itu tidak cair, maka langsung dikibaskan. Yang suhu dikibaskan sehingga itu tidak kemudian membatalkan terhadap sholatnya. Kalau misalkan sudah menetap ya jatuhan, dibiarkan saja ya najis. Najis pakaiannya, sholatnya juga tidak sah karena tadi disebutkan najis harus bersih daripada badan, pakaian dan juga tempat. Baik. Kemudian selanjutnya Ustadz, misalkan ini ada Fadil bertanya, Ustadz misalkan umur laki-laki dan perempuan udah lebih 15 tahun laki-laki dan 9 tahun plus 15 hari perempuan. Kok plus 15 hari? 9 tahun kurang 15 hari. Seharusnya. Baik. Tapi belum mimpi dan haid, bagaimana Ustadz? Ya udah dihukumi balik. Kalau 15 tahun kok belum ihtilam, dihukumi balik. Kalau 9 tahun kurang 15 hari kok belum haid, ya dihukumi balik. Baik. Kemudian ada lagi pertanyaan yang ketiga daripada Mario Excel. Saya pernah mendengar bahwa untuk kadar yang disebutkan tadi bukan hanya seukuran mengucapkan Allahu Akbar, tapi dihitung juga waktu untuk bersuci, wudu, mandi, wudu atau mandi besar. Apakah benar demikian? Di dalam kitab I'anat Thalibin, Syarah Fathul Mu'in ala Qurratul Ain, Syekh Abu Bakar Syatu Adibiyati menjelaskan gamblang tentang hal tersebut. Memutuskan hal yang gamblang tentang hal tersebut. Nah, kalau disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafaddal di dalam kitab ini, itu redaksinya adalah qadra takbiratin. Artinya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafaddal ini lebih berhati-hati. Bahkan kalau hanya cukup untuk takbiratul ihram saja, maka dia sudah wajib untuk melakukan salat. Meskipun toh nggak cukup untuk melakukan wudhu, untuk mandi misalkan, atau bersuci. Artinya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafaddal ini beliau lebih berhati-hati. Tapi adapun pertanyaan daripada Mario Excel Fandu ini, yang ketiga, pertanyaan ketiga ini, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau yang di dalam kitab Mukhtasar Latif ini bukan seperti itu, artinya mengambil yang lebih ikhtiyar. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Akhfadil, Ustadz, misalkan tertutup aurat dalam salat tapi ada bagian yang membentuk, gimana Ustadz? Baik, menutup aurat itu adalah satara launu basyaratihi. Ya, jadi menutup aurat maksudnya adalah menutup warna daripada aurat itu. Meskipun toh itu membentuk bagaimana? Kalau membentuk tidak masalah. Tapi ini akan ada konsekuensi hukum lain, yaitu adalah dia akan menjadikan perantara orang itu kemudian syahwat. Nah, ini dosa. Nah, kalau guru kami, Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yaqub, Allahyarham, beliau mengajarkan bahwasanya ada yang namanya dengan istilahnya 5T di dalam berpakaian. Tapi ini bukan dalam salat ya. Dalam berpakaian ini adalah pertama tidak terbuka aurat, kemudian tidak transparan, kemudian tidak membentuk badan, kemudian tidak menyerupai daripada lawan jenis. Kemudian yang ketiga yang kelima tidak dari tutup
yang diharamkan. Tidak dari tutup yang diharamkan. Misalkan dari apa? Dari bulu anjing misalkan. Itu dalam memakai pakaian, dalam menutup aurat. Tapi di dalam salat yang penting auratnya tertutup, warna daripada kulit tidak kelihatan, maka hukumnya sudah selesai, cukup. Nah, tentu kalau misalnya tadi ketat, bagaimana ya? Ketat itu akan membawa konsekuensi hukum yang lain, menjadikan fitnah, membuat orang lain itu berdosa. Kalau misalnya dia menjadi alat, menjadi wasilah daripada perbuatan dosa, ya man sanna sunatan sayyi'atan falahu ithmu au dzambu fa'ilihi au kama qala Nabi. Saya tadi katanya dimaafkan tapi najis. Jadi dimaafkan dari apa? Ya maksudnya dimaafkan ketika salat itu, ya dimaafkan artinya tidak masalah, salatnya tetap sah. Ketika salat kemudian terkena najis tadi, maka hukumnya adalah tetap sah. Gitu. Ini adalah terminologi ma'fuwan anhu atau yu'fa tadi istilahnya. Yu'fa, dimaafkan. Dimaafkan itu ya tetap najis. Ya kalau misalkan kita boleh melakukan salat sambil berdiri. Boleh juga salat dengan berjalan, lari. Boleh. Tapi kalau misalkan dalam keadaan salat nafilatus safar tadi, salat dalam perjalanan, salat sunnah dalam perjalanan, harusnya kan dia menghadap kiblat karena syaratnya salat menghadap kiblat, tapi tidak menghadap kiblat. Dimaafkan. Tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena nafilatus safar. Salat sunnah di dalam perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai semua terjawab. Kalau ada yang masih perlu diperjelas, ditanyakan, boleh untuk ditanyakan. Para partisipan yang Itu tadi Ustaz yang tentang pertanyaan saya yang terakhir itu yang kodok kodok puasa. Jadi belum selesai karena dia menyusui atau hamil. Oh iya. Iya, itu gimana Ustaz? Sedangkan dia kan kalau nanti misalnya kedatangan puasa lagi belum itu kan dia harus membayar denda apa gimana Ustaz? Sedangkan kan dia nggak puasanya juga karena khawatir dia sendiri nggak kuat dan khawatir bayinya juga tidak tidak bagus, tidak sehat gitu. Gimana? Baik, bisa dibaca di dalam Al-Manhallul Warif bisyarahi Mukhtasar Latif. Bisa juga dibaca di dalam Al-Bayan wa Tahrif syarah Mukhtasar As-Saghir. Bisa dibaca di sana. Bahwasanya ini kaitannya sama puasa, nanti akan dibahas di dalam bab puasa sebenarnya. Di dalam bab puasa, masalah orang perempuan yang sedang hamil ataupun perempuan yang menyusui, dia khawatirnya kepada siapa? Yang dikhawatirkan apa? Kalau yang dikhawatirkan itu adalah orang lain saja, ya. Kalau ini dikhawatirkan orang lain saja, ya, maka dia wajib untuk mengqadha dan membayar fidyah. Kalau yang dikhawatirkan orang lain, maksudnya orang lain bayi lah. Bayi, dia khawatir bayi dan maka dia harus bayar fidyah dan bayar Kodok. Bayar apa? Bayar kodok. Tapi kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri, maka wajib kodok saja. Ya, wajib kodok saja. Terus, bagaimana kalau misalnya dia nggak bayar fidyah? Ya jadi tanggungan dia sampai dia mampu. Kalau nggak mampu, ya maka tidak wajib. Karena sudah tidak mampu sampai mati. Nggak ada juga yang kemudian membayarkan. Nggak ada walinya, nggak ada orang yang mau bertabarruk untuk membayarkan fidyahnya. Ya maka kalau seperti itu namanya orang dhaif, ya nggak masalah. Tapi kalau zaman sekarang nyari yang orang seperti itu susah. Ya, pasti bisa lah. Meskipun toh itu harus dicicil. Nah maka harus dibayar sampai benar-benar tuntas. Jadi perlu yang namanya effort, perlu yang namanya usaha. Usahanya entah itu dari hasil dia sendiri atau mungkin bisa juga dia pinjam atau nunggu daripada usahanya menghasilkan keuntungan dan lain sebagainya. Terkait itu. Baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasan. Sama-sama. Sedikit lagi Pak Ustadz, pertanyaan. Silakan. Minta diterjemahkan lagi ini ya.
Wa'aratul khirati fi sholati wa indal ajanibi. Nah, ini indal ajanibi maksudnya orang lain atau gimana? Iya, ajanibi itu orang lain. Orang lain yang mana orang lain itu adalah orang-orang yang lawan jenis yang boleh untuk dinikahi. Mahram lah jadi ya. Bukan mahram itu ya. Bukan mahram, bukan mahram. Betul. Ya. Ini artinya aurat kita itu tidak boleh kelihatan sama mereka lah gitu ya. Iya, Yang orang asing itu. betul. Betul. Ya, Baik, ya. ada lagi ente kan? Oke, syukran apa nih? Ustaz, sebenarnya sih bukan mau nanya, cuman yang masalah apa tadi yang perempuan dewasa balik itu, dulu saya pernah belajar gitu, kalau misalnya sampai 9 tahun belum haid atau misalnya itu nanti dia yang saya pelajarin bukannya nanti dia baliknya nunggu sampai umur 15 gitu, bukannya yang tadi kan Ustadz ngejelasinnya 9 tahun kurang berapa hari ya tadi gitu. 15 hari. 15 hari, maksudnya beda penjelasan. Jadi saya pakai yang mana nih? Ya, kalau misalkan ikut saya mengikuti kitab dan bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah. Tapi kalau misalkan saya kan juga ngikutin kitab dulu kan, pelajarannya ada di Safina sama Ghayatul Takrib. Entah saya kurang paham atau bagaimana, cuman kalau punya penjelasan dari guru-gurunya itu, jadi kalau misalnya dewasa kan, kalau misalnya laki-laki kan keluar mimpi atau kalau yang nggak mimpi sampai berusia 15 tahun. Kalau perempuan itu kan haid umur sekian, kalau misalnya belum haid juga nunggu sampai 15 tahun. Nah itu, tapi tadi perkataan Ustadz kan seperti itu. Nah itu bagaimana? nanti silakan dibuka kembali kitab takrib ataupun di dalam kitab Safinatun Najahnya. Jadi perempuan sama laki-laki itu berbeda. Jadi usia pun juga dibedakan. Jadi kalau perempuan ya 9 tahun itu, kalau laki-laki ya itu adalah 15 tahun. Itu beda laki-laki sama perempuan. Itu standar dapat haidnya gitu. Umumnya perempuan itu umumnya 9 tahun. Umumnya itu haid. Umumnya haid 9 tahun. Tapi kalau misalnya 9 tahun itu belum haid, ya maka dia dihukumi sebagai orang yang haid. Oh enggak, bukan baliknya itu nunggu sampai 15 tahun. Enggak. Coba ntar saya cek lagi deh. Baik, nanti dicek. Nanti kita diskusi lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Jadi kalau misalkan saya keliru, nanti saya ralat. Lah, saya pasti keliru saya ini. Aduh. Baik, terima kasih banyak atas masukan juga. Terima kasih banyak atas remindernya semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk join. Kita tutup bersama pertemuan pada kesempatan ini dengan baca Alhamdulillah, kafaratul majlis, dan juga salatul asar bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.